Tolong slide ya. Ibu Esterina lahir di Bandung 4 April 56, diberi nama Esterina Arianti Jaya. Memiliki seorang suami bernama Bapak Henrikus Haryanto Cendera Rasa, yang juga sama-sama devosan kerahiman ilahi dan juga sama-sama memberitakan tentang kerahiman ilahi. Bu Esterina memiliki 3 putra putri ya, Alpha Christopher, Beta Catherine, dan Gamma Cornelius, serta 6 orang cucu. Dan sampai sekarang Bu Esterina masih aktif berkarya memberitakan tentang kerahiman, baik lewat seminar-seminar, lewat rekoleksi, lewat pertemuan-pertemuan di Zoom sharing, dan juga lewat YouTube channel yang setiap hari beliau share ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa subscribe untuk YouTube channelnya Bu Esterina juga. Riwayat pelayanan beliau itu luar biasa juga. Kita bisa lihat di sini, beliau sebagai devosan kerahiman itu sejak tahun 2000 ya. Kemudian mewartakan khusus tentang kerahiman ilahi yang seperti saya sampaikan tadi, memperluas kerahiman ilahi kemanapun beliau diutus. Penulis beberapa buku tentang devosi kerahiman ilahi. Ya, kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KKI Santa Faustina KAJ untuk periode 2020 sampai 2022. Seperti tadi saya tegaskan kembali, beliau mempunyai YouTube channel tentang kerahiman ilahi Esterina. Jadi silakan di-subscribe, jangan lupa. Bapak Ibu, ini mungkin hanya contoh, ini ada beberapa buku yang beliau tulis ya, kebetulan saya memiliki. Demikian perkenalan kita dengan pembicara kita untuk sesi 2 ini. Kepada Ibu Esterina, kami persilakan. Salam kerahiman. Semoga semuanya sudah kenyang ya dengan apa yang tadi Pater Robi katakan, begitu bagus, begitu indah. Pater Robi nggak tahu masih ada di sini atau enggak. Saya cerita sedikit ya tentang perkenalan saya dengan Pater Robi. Saya kenal Pater Robi itu tahun 1998, 1999. Waktu itu baru terbentuk komunitas Laskar Kristus namanya. Sekarang sudah jadi komunitas Lumen Christi. Pater Robi dengan setia mengajar kita selama 1 tahun dalam komunitas tersebut. Tahun 2003, saya dan Haryanto ikut kursus KPKS. Oh, tahun 2000, salah. Tahun 2000 ikut kursus KPKS, ketemu lagi sama Pater Robi, dan juga ketemu dengan Pak Stephen Lex. Nah, disitulah tahapan mulai tahu, kenal tentang devosi kerahiman. Diajak juga sama Pater Robi untuk jadi tim pengajar. Saya hanya sebentar, Haryanto lebih lama ya gabung dengan tim Pater Robi. Nah, yang luar biasa, kenapa saya jadi devosan akhirnya, itu karena juga sepertinya Tuhan berkarya lewat Pater Robi. Tahun 2006 persisnya, saya diajak Pater Robi untuk kasih seminar kerahiman ilahi di Amatang Siantar. Saya surprise, saya terus terang surprise. Kenapa ya? Tapi ya itulah langkah awal pertama saya menjadi, selain menjadi devosan dari tahun 2000, saya menjadi pewarta akhirnya dan punya satu komitmen, kemanapun saya diminta untuk menyebarluaskan kerahiman, pasti saya jalanin. Pelayanannya ya sudah ke Flores, ke Ketapang, ke Manado, ke Sumba ya, ke Flores beberapa kali, ke Sarawak bahkan, dan juga ke Sabah. Itulah yang sedikit perkenalan barangkali ya, supaya nanti kalau mau tanya jawab atau mau hal-hal yang lain kita bisa ngobrol lebih lanjut. Salam kerahiman juga buat Romo Hardi Jantan yang sudah jadi moderator kerahiman ilahi di Alam Sutra. Saya lihat paroki ini berarti dikasihi Tuhan, diberi rahmat oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, karena dikasih Romo Hardi Jantan yang
menjadi moderator dan juga kelihatannya mulai mendalami devosi kerahiman. Dan tadi Romo Hadi juga diam-diam dia memberikan satu bacaan yang luar biasa buat kita semua. Jadi antara kerendahan hati dan kesombongan itu suaranya nggak jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Cukup Bu. jelas. Oke. Oh, jelas. Soalnya ada tulisan tadi nggak jelas. Ya, itu sedikit perkenalan. Dari situ tahun 2006 saya diajak Pater Robi untuk mulai jadi pewarta devosi kerahiman. Tahun 2007 Pater Robi ajak saya ke Polandia dalam pesta kerahiman ilahi, dan ternyata berkat Tuhan terus mengalir. Tahun 2009 saya bisa balik lagi ke Krakow, ke Polandia, dan seterusnya sampai sekarang. Dan memang dalam masa pandemi ini juga ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Dari yang namanya Esterina Gaptek ini, nggak tahu teknologi, akhirnya terpaksa harus belajar dan tergerak membagikan devosi kerahiman dari Diary Faustina mulai dari bulan Mei tahun lalu. Dan April nanti akan 1 tahun selesai. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut tentang Diary Faustina dan malas baca, bisa lihat dari channel YouTube saya. Itu sedikit perkenalan, dan kita mulai masuk ya ke dalam sesi yang saya bawakan, yaitu tentang novena dan pesta kerahiman ilahi. Tolong Pak Bene. Bu Esther, durasi Ya. sampai 11.45 ya, Bu. 11.45. Sekarang jam berapa? 10.50. Oke. Nanti kalau udah mau 5 menit lagi selesai, tolong kasih tahu ya. Oke. Ya, tema saya bicara tentang novena dan pesta kerahiman ilahi. Tadi Pater Robi juga sudah sedikit bicara menyinggung tentang pentingnya pesta kerahiman ilahi. Di Diary Faustina, permintaan Yesus menyinggung tentang pesta kerahiman. Yesus bilang, aku ingin ada pesta kerahiman. Bicara tentang pesta kerahiman itu sampai 23 kali. Ini menjadi sesuatu yang penting. Dan ternyata, boleh slide berikut Pak Bene? Ya, dan ternyata di pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Suster Faustina dengan gambaran Tuhan yang Maha Rahim, di mana Yesus mengeluarkan 2 sinar, merah dan pucat, pada tahun 1931, itu pun Yesus sudah bicara tentang pesta kerahiman ilahi. Ada di diary nomor 49. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Hari Minggu pertama sesudah Paskah harus menjadi pesta kerahiman. Dan ada tambahan lagi yang Yesus ingatkan, aku menghendaki para imam berkhotbah tentang kerahiman yang besar terhadap orang-orang berdosa. Jadi apa yang kita mau bahas atau nanti akan kita lakukan tentang pesta kerahiman bukan maunya kita ya, tapi itu betul-betul permintaan Yesus yang disampaikan kepada Suster Faustina. Kalau dengar tadi istilahnya Romo Hadi, Faustina itu menjadi corong, menjadi sumber informasi sekretaris kerasulan kerahiman ilahi untuk ke seluruh dunia. Dan bagusnya dalam masa pandemi ini, maka informasi tentang pesta kerahiman ini betul-betul bisa menyebar sampai ke seluruh dunia. Kalau kita lihat lagi, gereja itu sudah begitu banyak pesta dan perayaan. Bicara tentang pesta kerahiman, ini adalah hari penuh sukacita. Karena pesta kerahiman adalah perayaan dari kegenapan cinta Allah yang Maha Rahim. Tadi Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar ya, contoh-contoh, sharing, cerita, pengajaran dari Pater Robi tentang Allah itu Maha Rahim. Dan kerahiman adalah sifat tertinggi dari Allah, dan pesta kerahiman juga menjadi kulminasi tertinggi, puncak dari rencana Tuhan untuk berbelas kasih kepada kita semua umat manusia. Selanjutnya,
Dikatakan di situ, nyala kerahimanku sedang membakar aku. Kalau Bapak Ibu tadi dengar juga, Pastor Robi juga katakan, memang Yesus katakan, nyala kerahimanku sedang bergolak, sedang bergelora di dalam. Apakah suaranya nggak jelas? Halo? Jelas. Baik, Bu. Bagus, Bu. Ya. Jelas, Bu. Nah, tadi Pak Robi juga katakan, nyala kerahimanku. Jadi Yesus sendiri yang bilang bahwa ada nyala kerahiman yang sedang membakar dia, dan dia ingin mencurahkan kerahimannya, kasihnya, kemurahan hatinya, kepeduliannya, pemeliharaannya kepada semua jiwa-jiwa. Dikatakan tadi oleh Pak Robi juga ya, bukan hanya keluar, tapi betul-betul keluar, memancar. Ini yang Yesus sharingkan kepada kita, itulah yang dia alami, yang ingin dicurahkan kepada jiwa-jiwa. Lanjut, pada pesta kerahimanku. Lanjut, Pak Bene. Nah, di situ dengan jelas di 206, pada hari pestaku, pesta kerahiman. Saya mau ingatkan Bapak Ibu semuanya bahwa pesta kerahiman itu bukan kita yang jadi tuan rumah, bukan kita yang mengadakan pesta, tapi pesta kerahiman itu yang jadi tuan rumahnya adalah Yesus. Sehingga dengan jelas di sini Yesus katakan, pada hari pestaku, aku yang mengadakan, dan aku mengundang seluruh umat manusia. Sehingga di diary 206 dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina, engkau harus menjelajah seluruh dunia untuk membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahimanku. Jadi kita para devosan, kita yang sudah kenal Tuhan, kita yang berkarya di ladangnya Tuhan, juga termasuk siapapun yang umat dari Gereja Katolik ya, punya tugas untuk menjelajah seluruh dunia, untuk membawa jiwa-jiwa yang layu. Layu. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Jiwa-jiwa yang layu adalah yang putus asa, yang sedih, yang sakit, yang terkucil, yang tersingkir, yang diperlakukan tidak adil, yang mungkin juga cacat ya, tidak ada kemampuan penuh. Nah, itu semua perlu kita bawa mereka ke sumber mata air kerahiman Tuhan. Kita punya tugas. Jadi kalau kita sudah jadi devosan, kita setiap tahun bernovena, kita setiap tahun pesta kerahiman, itu baru kita saja yang menikmati rahmat dari Tuhan. Padahal Yesus minta, kita mau minta seluruh dunia untuk dibawa kepada Tuhan. Jadi PR-nya kita, tugasnya kita hanya membawa jiwa-jiwa dari seluruh dunia. Tugas kita mewartakan, menceritakan, menginformasikan tentang harapannya Tuhan ini. Aku ingin gambarku, lanjut Pak Bene. Nah, di dalam pesta kerahiman itu disebutkan di nomor 88 dan nomor 341, dengan jelas Yesus juga minta, aku ingin gambar itu dipajang di depan umum pada pesta kerahiman ilahi. Bukan disimpan di belakang atau di mana ya, tapi dipajang di depan umum, dihormati secara publik supaya setiap jiwa dapat mengenalnya. Nah, saya cerita sedikit tentang pertama kali gambar kerahiman ilahi ini dipajang secara publik, yaitu pada tahun 1935. Jadi permintaan Yesus supaya gambar ini dipajang sudah dari awal Yesus minta. Tapi dalam proses seperti tadi Pak Robi juga katakan ya, semuanya juga dengan proses, dengan kesungguhan, dengan kesetiaan, dengan perjuangan, dengan penderitaan. Akhirnya pada tahun 1935 gambar itu dihormati secara publik di Vilnius, tepatnya di Ostra Brama. Jadi kalau Bapak Ibu bisa pergi ke Polandia,
pergi juga ke negara Lituania. Disitulah pertama kali gambar kerahiman ilahi dihormati secara publik. Dan dikatakan lebih lanjut, di nomor 300 ya, barang siapa pada hari ini, yaitu maksudnya pada pesta kerahiman, menghampiri sumber kehidupan ini. Pak Bene, silahkan flyer berikut. Ya. Dikatakan oleh Yesus di nomor 300. Jadi, kenapa Yesus minta ada pesta kerahiman? Di situ dengan jelas Yesus katakan, barang siapa pada hari ini menghampiri sumber kehidupan ini, ia akan menerima pengampunan penuh atas dosa dan dibebaskan dari hukuman. Inilah hadiah terbesar, hadiah yang luar biasa, rahmat luar biasa yang Tuhan mau kasih dalam pesta kerahiman. Sehingga tadi saya katakan ya, pesta kerahiman adalah pestaku, kata Yesus. Pestanya Yesus. Yesus yang jadi tuan rumah. Dan kita semua manusia di dunia ini, khususnya yang berdosa, diundang datang untuk menerima rahmat tersebut. Indulgensi penuh. Dibebaskan dari dosa dan hukuman. Contoh ya, kalau saya pergi menerima sakramen tobat. Contoh yang gampang, misalnya saya mencuri ayam. Saya mengaku dosa, saya mencuri ayam, saya mohon ampun, saya bertobat, saya tidak akan lakukan lagi. Dan Romo mewakili Tuhan memberikan penitensi ya, memberikan absolusi dan juga diampuni dosa-dosa saya. Tapi akibat dari dosa, apakah hilang? Belum. Karena contohnya, waktu saya keluar dari ruang pengakuan dosa, ada polisi sudah tunggu saya di depan pintu. Ibu Esther karena mencuri ayam maka harus ditangkap dan harus masuk penjara. Jadi secara dosa saya diampuni dalam sakramen tobat. Tapi akibat dari dosa saya yaitu mencuri ayam, saya masih harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Nah, dalam hal ini Yesus memberikan rahmat yang luar biasa melalui pesta kerahiman ilahi. Kita dibebaskan dari dosa yang biasanya kita terima dalam sakramen tobat dan juga dari hukuman-hukuman. Jadi bisa dibayangkan kita setelah menerima indulgensi penuh tersebut, kita ini seperti orang yang baru dibaptis, bersih dari segala dosa dan hukuman. Lanjut, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang pesta kerahiman ilahi dengan sangat lengkap, itu bisa baca dari diary nomor 699. Ya, 699 adalah menurut saya ya, yang saya baca itu bicara tentang paling lengkap tentang pesta kerahiman. Di sana dikatakan Yesus yang katakan semua ya ini. Katakan kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Jadi fokusnya Yesus bukan hanya orang Katolik, bukan hanya kita-kita yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, tapi ke seluruh dunia, termasuk mereka yang tersesat, termasuk mereka yang belum kenal Tuhan ya. Dan aku ingin agar pesta kerahiman ini jadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya pendosa yang malang. Yesus katakan, aku ingin pesta ini jadi tempat pernaungan, pengungsian. Bayangan saya adalah seperti orang yang kena bencana alam, tanah longsor, gempa, kebakaran. Dia nggak siap apa-apa, dia nggak bawa apa-apa, yang dia bawa hanya kepapaan, kesusahan, penderitaan, kesedihan. Nah, Yesus katakan, datanglah. Inilah menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa. Bagi kita semua. Khususnya bagi pendosa yang malang. Pendosa yang malang itu adalah contohnya
dia dosa, tapi dia nggak tahu bahwa dia berdosa. Contoh, ada seorang bapak, dia sering melakukan perselingkuhan. Saya bilang, nggak boleh Pak, itu berdosa. Dia bilang, enggak. Di dunia ini umumnya 2 dari 3 orang laki-laki melakukan perselingkuhan, itu hal yang biasa. Nah, kalau orang ini nggak tahu dia berdosa, itulah termasuk pendosa yang malang. Juga contohnya, dia merasa sangat-sangat berdosa dan dia nggak merasa bahwa Tuhan itu akan bisa mengampuni dia. Juga mungkin pendosa yang malang itu adalah orang-orang yang tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang mengingatkan dia, mensupport dia, mengasihi dia, ya. Itulah yang paling membutuhkan pesta kerahiman ini. Pada hari itu terbukalah lubuk kerahimanku. Aku meluapkan seluruh samudera rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahiman. Pada hari itu, maksudnya pada pesta kerahiman, terbukalah lubuk kerahimanku. Dan bukan hanya terbuka, tapi dia meluapkan. Meluapkan itu seperti membual, ya, keluar dengan suatu tenaga yang besar. Seluruh samudra rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Dari kita juga harus ada langkah positif, ada step awal, satu step. Ya Tuhan, saya mau, saya datang dengan segala kepapaan saya, ketidakberdayaan saya, kedosaan saya datang. Dan dengan kerendahan hati yang tadi Pak Robi katakan, kita datang dengan ketidakberdayaan kita, maka kita akan bisa menerima rahmat-rahmat yang Tuhan curahkan. Lanjut, nomor 4. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni akan menerima pengampunan penuh atas dosa dan dibebaskan dari hukuman. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sudah ada 2 nomor, ya, yang berkata tentang hal ini. Tadi di nomor 300, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dan di 699 ini dipertegas lagi. Kalau Bapak Ibu mengaku dosa, seperti tadi Pak Robi katakan, ya, dan juga menyambut komuni pada pesta kerahiman ilahi tersebut, juga ditambah dengan kita berdoa wujud Bapa Paus, dan juga melakukan perbuatan belas kasih, maka kita akan bisa menerima rahmat indulgensi penuh tersebut. Pada hari itu, terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Kalau saya bayangkan, ya, terbukalah semua pintu. Artinya, pada saat lain, pintu itu tertutup. Nggak selalu terbuka. Karena kalau selalu terbuka, Yesus nggak usah mention hal ini. Dengan dia mention tentang pada hari itu, terbukalah semua pintu, artinya tadinya pintu yang tertutup, terbuka. Dan keluarlah dari pintu tersebut, yang menjadi bendungan ilahi, itu mengalirkan semua rahmat. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita tentang jubilium kerahiman ilahi luar biasa pada tahun 2015-2016, itu juga salah satunya Bapak Paus Fransiskus menceritakan tentang pintu suci yang dibuka. Biasanya pintu suci itu dibuka hanya setiap tahun jubilium. 25 tahun sekali, ya, biasanya. 2015-2016 tahun jubilium ini dianggap luar biasa karena tidak mengikuti periode rutin 25 tahun sekali. Menjadi satu pertanyaan buat kita semua, kenapa? Kenapa dipercepat? Kenapa bukan tahun 2025? Ini boleh menjadi masukan kita juga bahwa begitu besar rahmat kerahiman yang Tuhan mau berikan, Tuhan mau kasihnya sekarang, karena mungkin dengan keadaan dunia yang seperti sekarang ini. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu ceritanya lagi, saya cerita balik ke belakang sebentar. Kenapa ada devosi kerahiman? Di Katolik itu sudah begitu banyak devosi. Dan kenapa sekarang ada devosi kerahiman? Kalau kita baca, kita pelajari dari sejarah, kita tahu bahwa setiap ada kekacauan di dunia,
Apakah karena ateisme, karena radikalisme, karena hedonisme, ya, ada banyak hal, politik dan hal-hal lain. Tuhan itu enggak pernah tinggal diam. Allah Bapa selalu mengirim utusan-utusannya. Zaman Perjanjian Lama, para nabi dia kirim. Zaman Perjanjian Baru, begitu banyak yang Tuhan kirim. Bunda Maria di Lourdes, Bunda Maria di Fatima, Bunda Maria di Guadalupe, juga dengan perannya Santa Santo, Santa Katarina dari Siena, Santo Fransiskus Assisi, itu semua ada background-nya kenapa terjadi hal tersebut. Nah, di masuk abad ke-20, Hitler itu lagi berkuasa. Dan Tuhan melihat penderitaan dari bangsa Polandia itu luar biasa. Dan pada saat itu Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus sendiri untuk datang kepada Santa Faustina dan minta kepada Suster Faustina untuk menulis, mencatat apa saja yang ditulisnya, sehingga akhirnya kita punya buku diary Santa Faustina, sehingga kita bisa tahu apa saja yang Yesus katakan, yang Yesus minta kepada Suster Faustina untuk disampaikan kepada kita semua. Ya. Oke, saya balik lagi ke 699. Jadi pada hari itu pintu yang tadinya menutup bendungan ini dibuka, dan semua pintu bendungan ilahi dibuka untuk mengalirkan rahmat. Jadi ini momen yang sangat luar biasa, yang sangat spesial, di mana semua pintu terbuka. Yesus yang bilang, ya. Nomor 6. Di situ dikatakan, jangan ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosanya laksana kain merah padam. Yesus pernah jadi manusia. Yesus tahu kalau orang berdosa itu seolah-olah ada di dalam tempat yang gelap. Dia nggak mau ada di tempat yang terang. Dia malu, dia takut dosanya ketahuan. Biasa juga sama kan, kalau kita berdosa, kita nggak mau dosa kita ketahuan sama orang. Bahkan mau ngaku dosa pun nyari-nyari Romo yang nggak kenal, Romo yang tua, ya, supaya dosanya nggak diingat-ingat. Nah, karena Yesus tahu sifat manusia, kelemahan manusia, maka dikatakan oleh Yesus, jangan takut menghampiri aku, meskipun dosanya laksana kain merah padam. Kita punya contoh, Yudas Iskariot. Dia tahu Tuhan Yesus. Dia juga berdosa. Dia menjual Yesus. Tapi dia takut. Dia enggak yakin bahwa dosanya yang besar itu Tuhan bisa ampuni. Akibatnya dia bunuh diri. Nah, dalam hal ini, Yesus mau katakan, jangan takut. Datanglah. Dosa yang besar, merah, seperti kain merah padam, bahkan hitam pekat, tetap Tuhan punya kemampuan dengan belas kasih-Nya, dengan kemurahan-Nya, dia bisa mengampuni mereka-mereka yang berdosa. Kerahimanku begitu besar, sampai kekal, nggak ada otak manusia, bahkan juga malaikat, untuk bisa ngerti tentang kerahiman Tuhan. Contoh ya, orang yang disalib bersama dengan Yesus. Dia pasti berdosa berat, maka hukumannya disalib. Tapi dalam conversation di atas salib sana, Dismas itu kan cuma bilang, Tuhan Yesus, kalau kamu datang lagi, kamu ingat aku. Sesederhana itu yang dia katakan. Tapi Yesus dengan kerahimannya yang luar biasa, katakan, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Jadi otak manusia, kita nggak mungkin bisa ngerti. Dia berdosa berat, dia nggak ngomong minta maaf, minta ngaku dosa, dia nggak dihukum, dia nggak mengalami apa-apa, tapi dengan begitu murah hatinya Tuhan melimpahkan kerahimannya pada si Dismas tersebut. Ya, jadi di sini Yesus juga memang sudah katakan sampai kekal nggak ada otak manusia, bahkan malaikat pun nggak bisa menyelami tentang kerahiman Tuhan. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra.
Itu yang dikatakan oleh Tuhan. 8. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku, merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Ini boleh menjadi refleksi buat kita semua. Kalau Bapak Ibu punya relasi yang baik dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, yang dilakukan adalah sering-sering merenungkan kasih dan kerahimannya Tuhan sepanjang segala masa. Fokus kita adalah pada kasihnya Tuhan, pada kerahimannya Tuhan. Itu yang dikatakan menjalin hubungan dengan Tuhan. Pesta kerahiman berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Dan aku ingin supaya pesta ini dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Jadi ada urutannya ya. Kita dalam Trihari Suci, Jumat Agung, Sabtu, dan Minggu Paskah, kita juga masuk ke novena kerahiman ilahi, dan 1 minggu setelah Paskah, itu disebut pesta kerahiman ilahi, dan Yesus mau pesta itu dirayakan secara meriah, bukan diam-diam. Sama kalau kita mau mengadakan pesta, kita juga melakukan persiapan. Siapa yang mau diundang, persiapannya bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi di sini dimaksudkan dengan meriah, bukan heboh, bukan sekarang lagi rame ya, crazy rich di mana-mana. Tapi meriah ini tujuannya supaya banyak orang yang tahu. Jangan kita devosan mengadakan diam-diam, tapi semeriah mungkin. Kalau di paroki saya pernah minta waktu awal ke Romo ya, Romo, kita mau ngadain pesta kerahiman. Jadi minta waktu dari Romo, kira-kira jam berapa yang Romo bisa pimpin di luar jam perayaan Ekaristi umum. Romonya bilang, kenapa harus jam khusus Bu Esther? Masuk saja ke misa umum, biar semakin banyak orang tahu. Yang nggak tahu bisa tahu. Dan di dalam pesta kerahiman itu, Romonya memang menyebutkan bagi mereka-mereka yang sudah mempersiapkan diri dan layak untuk menerima rahmat, maka mereka akan memperoleh indulgensi penuh. Jadi bukan hanya devosan kerahiman, tapi untuk seluruh umat paroki dengan harapan semakin banyak jiwa-jiwa yang kenal Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang tahu tentang kerahiman Tuhan, yang mengalami kerahiman Tuhan, sehingga semakin banyak juga mereka-mereka yang bisa menerima rahmat indulgensi penuh tersebut. Dan Yesus katakan 1 minggu setelah Paskah. Tadi Pater Robi juga sudah sebutkan ya, bahwa Bapak Yohanes Paulus kedua, Bapak Yohanes Paulus kedua, meresmikan pesta kerahiman ilahi ini sebagai pesta resmi Gereja Katolik pada tahun 2000. Yaitu pada waktu juga kanonisasi Beata Faustina menjadi Santa Faustina, Santa pertama di milenium yang baru. Terjadi 30 April tahun 2000 di Roma. Menjadi pesta resmi. Tapi kita lihat sampai sekarang ada juga paroki yang belum mengadakan. Bahkan saya pernah ngobrol sama satu Romo, karena sudah ada umatnya yang berdevosi kepada kerahiman. Jadi maksud saya, kalau memang mau mengadakan novena atau pesta kerahiman, saya mau support, saya mau dukung. Romonya bilang, nggak usah Bu Esther, devosi udah banyak di gereja saya. Kalau ada umat saya mau berdevosi kerahiman, silahkan pergi ke paroki lain. Aduh, dalam hati ya, saya bilang, ya Tuhan, buka hati Romo ini, karena dengan begitu kan Romo itu tidak memberikan kesempatan kepada umat parokinya untuk menerima rahmat indulgensi penuh yang Yesus mau berikan ke seluruh dunia. Lanjut. 10. Umat manusia, belum Pak, masih nomor 10. Umat manusia tidak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. Ini Yesus sendiri yang bilang. Kita semua tidak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahiman. Kita hidup di dunia, apa yang jadi target? Kekayaan, nama besar, kekuasaan, kehebatan, apa yang jadi target?
Punya uang banyak, takut ada orang yang iri, nanti dirampok. Nama besar, mau pertahankan sampai kapan? Karena setiap saat tetap aja ada orang yang makin lama makin terkenal, makin kaya, makin hebat dari kita. Jadi itu semua bukan menjadi sesuatu yang jadi target tujuan hidup kita. Sehingga Yesus katakan, kalian baru merasa tentram kalau berpaling pada sumber kerahimanku. Pada kerahiman, pada kerendahan hati, yang tadi seperti Pater Robi katakan ya, karena memang betul Yesus juga katakan rahmatku hanya mengalir kepada mereka yang rendah hati. Kalau sombong dia akan tetap hidup miskin karena rahmatnya Tuhan nggak bisa mengalir ke sana. Lanjut. Selanjutnya tentang pesta kerahiman ilahi selain tadi yang saya sudah sebutkan ya, menerima sakramen tobat, menerima komuni pada pesta kerahiman, berdoa wujud Bapa Paus, juga harus jadi hari berbelas kasih. Itu ada di nomor 742. Jadi apa yang kita lakukan semua itu tidak ada gunanya juga kalau kita tidak berbelas kasih. Karena devosi kerahiman ada dua pilar. Satu, mengandalkan Tuhan. Kedua, berbelas kasih. Dua hal ini harus kita lakukan, bukan hanya salah satu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya devosan kerahiman karena saya sudah berdoa koronka. Saya devosan kerahiman karena saya ikut pesta kerahiman. Nah, ada perbuatan belas kasih yang disebutkan di 742 melalui doa, melalui perkataan, melalui perbuatan. Dan kalau kita lakukan tiga hal ini, Yesus bilang dia juga enggak ada cara untuk menolak bahwa kita sudah melakukan belas kasih. Lanjut. Nah, di 998 dikatakan oleh Tuhan, aku sedang memberikan kepada umat manusia harapan terakhir untuk selamat, yaitu mengungsilah kepada kerahimanku. Hatiku bersukacita atas pesta kerahiman ilahi. Buat kita semua ya, suatu hari kita kan akan mati. Kalau kita mati, kita kemana? Yakin ke surga? Atau ke purgatorium? Ke purgatorium aja udah satu kartu pas kita ke surga. Nah, pertanyaannya, belum tentu juga kita bisa masuk ke purgatorium. Karena saya pernah dengar, ada Romo yang bilang, kita masuk purgatorium pun ada yang layak, ada yang nggak layak. Nah, kalau yang nggak layak itu dia berkeliaran di alam roh. Nah, ini yang saya nggak mau bahas lebih lanjut ya. Tapi dikatakan oleh Yesus, harapan terakhir buat kita semua adalah mengungsi ke kerahimannya Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, lanjut Pak Bene. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, di WhatsApp itu banyak beredar cerita atau harapan dari Romo Yohanes Indrakusuma. Itu saya baca di awal-awal masa pandemi, kayaknya di bulan Maret, April tahun lalu. Setelah saya baca lebih lanjut, ternyata Romo Yohanes itu menerjemahkan apa yang ditulis di, saya lupa ya, ceritanya itu terjadi di negara mana, tapi di luar negeri. Jadi oleh Bapak Uskup di sana dikatakan bahwa berita ini perlu diwartakan, perlu diberitakan kepada kita semua. Nah, yang dikatakan di sana oleh diterjemahkan oleh Romo Yohanes itu adalah cerita tentang tujuan hidup kita. Itu adalah ke surga. Pasti Bapak Ibu semua yang ada di sini juga punya tujuan hidup ke surga. Dan walaupun kita punya tujuan hidup ke surga, tapi Tuhan akan lebih senang kalau kita ke surga itu membawa banyak jiwa-jiwa, bukan hanya kita sendiri. Nah, itu ditulis oleh Profesor Giovanni, Profesor Iman dan Budaya, dan diminta oleh Uskup Sokol untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Isinya tentang tujuan hidup ke surga. Nah, bicara tentang coronavirus. Coronavirus ini justru memanggil kita, umat manusia, untuk bertobat.
Ini panggilan misi yang besar. Dengan keadaan seperti sekarang ini merubah sudut pandang kita, merubah rencana tujuan hidup kita, merubah banyak hal. Bahkan pola hidup, pola makan, pola istirahat pun berubah semua. Kalau mau hidup, ya sehat ya, kita ingat prokes, kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu sudah cara hidup yang baru. Nah, kalau bicara di berita tadi, jadi coronavirus ini justru mengundang kita semua untuk bertobat. Nggak ada manusia satupun di dunia ini yang nggak berdosa. Semua perlu bertobat. Dan sekarang ada banyak yang antri yang sakit. Itu bicara tahun lalu. Kalau sekarang bukan sakit aja, yang meninggal pun banyak. Meninggal gara-gara COVID-19. Baru saya dengar 1-2 hari yang lalu ya di Medan, itu nggak tahu beritanya hoax atau bukan, tapi satu kelompok senam pergi dan semuanya kena, dan katanya yang meninggalnya banyak. Nah, sekarang itu sudah ada antrian orang yang sakit dan resiko meninggal itu sendirian. Positif, diisolasi, diobatin, syukur jadi baik. Kalau enggak, sampai akhirnya meninggal, dia nggak ketemu sama siapa-siapa lagi. Pertanyaannya, jiwa-jiwa ini tuh siap nggak meninggal? Karena ada teman saya juga dia katakan suaminya sudah negatif. Besok mau pulang ke rumah, sudah lagi beres-beres di rumah sakit. Tapi yang terjadi, malah dia unfall dan terus meninggal. Apakah, pertanyaannya lagi, apakah siap? Orang yang sehat biasanya nggak siap ya. Kalau kita sakit parah di rumah sakit sendirian, mungkin baru berpikir, aduh saya bentar lagi mau mati nih. Gimana ya hidup saya? Gimana ya dosa-dosa saya? Tapi kalau orang-orang yang seperti itu mungkin dia nggak siap. Mari kita banyak berdoa buat mereka. Jadi harapan terakhir untuk selamat melalui pesta kerahiman dan mengungsilah ke kerahimannya Tuhan. Lanjut Pak Bene. Itu tadi bicara tentang pesta kerahiman. Pasti tidak lengkap. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Saya lanjut dulu dengan novena kerahiman ilahi supaya waktunya nggak habis. Novena kerahiman ilahi juga diminta oleh Yesus. 9 hari berturut-turut, dimulai Jumat Agung, dengan mendaraskan koronka, dan setiap novena itu membawa jiwa-jiwa kelompok yang berbeda-beda. Jadi wujudnya berbeda setiap hari. Lanjut, Pak. Bapak Ibu bisa lihat di 796. Yesus menyuruh aku mendaras koronka selama 9 hari sebelum pesta kerahiman ilahi. Doa ini harus dimulai pada hari Jumat Agung. Dan Yesus katakan, berkat novena ini, aku akan memberikan segala rahmat yang mungkin diberikan kepada jiwa-jiwa. Lanjut, Pak. 10:59. Yesus menyuruh aku melakukan novena menjelang pesta kerahiman ilahi. Maka hari ini aku memulai novena itu dengan wujud supaya seluruh dunia bertobat dan mengenal kerahiman ilahi. Dikatakan oleh Yesus, sehingga setiap jiwa akan memuji kebaikanku. Aku menginginkan kepercayaan dari segala ciptaanku. Doronglah jiwa-jiwa untuk menaruh kepercayaan yang besar kepada kerahimanku yang tak terbatas. Jadi nanti waktu kita mempersembahkan kelompok jiwa, kita juga berdoa supaya jiwa-jiwa itu bisa memohon kerahiman Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah jiwa yang lemah, yang berdosa, tidak takut menghampiri aku. Sebab kalaupun dosanya lebih banyak dari butir pasir di seluruh bumi, semua itu akan tenggelam dalam lubuk kerahimanku yang tak terhingga. Jadi berulang-ulang Yesus minta jangan takut. Yang lemah, yang layu, yang berdosa, datang untuk menerima rahmat kerahiman dari Tuhan. Lanjut, Pak.
Dan ini dengan sangat jelas Yesus bicara tentang persiapan dari novena kerahiman ilahi di 1209. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini, ya, tadi sudah disebutkan juga. Kedua, engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Jadi tadi Pak Robi juga sudah katakan, devosi ini bukan khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi justru untuk kita-kita yang masih hidup. Dengan datang dalam novena, kita mempersembahkan jiwa-jiwa tersebut, kita menimba kekuatan, kesegaran, dan juga rahmat apa yang kita butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup ini. Jadi kalau hidup kita keras, susah, menderita, Yesus tahu. Yesus sangat tahu, sehingga dia mau memberi kita bekal untuk supaya kita bisa terus survive, bisa terus bertahan, bisa keluar sebagai pemenang. Setiap hari, hendaknya engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya engkau membenamkan mereka dalam lautan kerahimanku. Dan aku akan membawa semua jiwa ini ke rumah Bapakku. Jadi sangat jelas ya, setiap hari kelompoknya berbeda. Dan kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, Faustina tanya, kelompok mana? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Yesus bilang, nanti saya yang kasih tahu. Ada 9 kelompok jiwa yang perlu dibawa dalam novena ini kepada Tuhan. Ya, benamkan mereka dalam lautan kerahiman, dan ada janji Tuhan Yesus juga satu. Aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Jadi jiwa-jiwa yang kita persembahkan, yakin Bapak Ibu 100% tidak ada yang masuk neraka. Bukan saya yang ngomong ya, di diary juga ada, tapi saya lupa nomor berapa. Di orang yang berdevosi kepada kerahiman, yang menghormati kerahiman, yang berdoa koronta, akan dibela oleh kemuliaan Tuhan sendiri. Lanjut. Terakhir, Pak. Masih ada, Pak? Satu tampilan lagi, Pak. Sebentar Bu, keputus sebentar. Ya. Sebentar. Ya. Masih ada. Karena tadi bukan. Halaman terakhir, Pak. Yang 9 kelompok tadi itu, Bu. Iya. 9 kelompok itu belum ditampilkan, Pak. Belum saya bahas. Sebentar, Bu. Ya. Ya, kita tunggu. Karena tadi ada juga di layar yang bertanya, kelompok jiwanya apa aja. Nah, ini saya jelaskan sekarang. Kelompok jiwanya yang diminta oleh Yesus atau yang sudah Yesus atur ya. Ada 9. Oh, nggak mau ya. Nggak mau keluar ya? Di sini aja, Bu. Bisa. Sebentar. Ini kelihatan? Kelihatan. Ya. Kelihatan ini aja ya. Saya nggak slideshow tadi, di slideshow nggak bisa soalnya. Silakan, Bu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut tentang jiwa-jiwa mana saja, itu bisa baca dari 1210 sampai 1229. Ya. Sebetulnya dalam pesta kerahiman ilahi ini juga saya sudah bikin satu buku. Karena kalau dalam buku diary kan carinya banyak, carinya susah, nggak tahu nomor yang mana ya. Nah, saya bersama dengan teman-teman membuat satu buku pesta kerahiman yang menjadi buku pegangan kalau Bapak Ibu di parokinya mau mengadakan pesta kerahiman. Karena dalam buku ini juga ada cerita tentang sakramen tobat, tentang koronka, tentang pesta kerahiman, tentang novena. Karena 4 hal ini memang berkaitan dalam pesta kerahiman. Nah, mengenai jiwa-jiwa yang dibawa ke mata air kerahiman,
Satu, Yesus minta hari pertama, bawalah seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Jadi kita diminta oleh Yesus untuk membawa seluruh umat manusia yang kita kenal, leluhur kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, bahkan juga musuh kita, dan juga orang-orang berdosa. Bawalah kepada Tuhan. Karena kalau nanti Bapak Ibu baca, kalau dalam buku ini ada ininya, ada penjelasannya ya. Diminta oleh Yesus, pertama, bawalah jiwa-jiwa tersebut, dan kedua, selalu Yesus minta, benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. 99 kelompok ini Yesus selalu minta, bawalah dan benamkanlah. Dan Yesus menjelaskan juga setiap kelompok ini kenapa minta didoakan, minta dibawa kepada Yesus, karena tiap kelompok ini juga mewakili sesuatu yang Yesus mau sampaikan. Misalnya, kelompok orang berdosa. Kenapa kita perlu berdoa buat mereka? Karena mereka yang membuat Yesus menderita kalau Yesus sampai kehilangan jiwa-jiwa ini. Yesus nggak mau kehilangan jiwa-jiwa orang berdosa. Oleh sebab itu, kita perlu berdoa supaya meringankan kesedihan Yesus atas hilangnya jiwa-jiwa. Nah, hari kedua, itu Yesus minta secara khusus berdoa untuk para imam, kaum religius, dan juga yaitu biarawan dan biarawati. Kita seringnya kalau ketemu mereka, kita yang minta kan, suster doain saya, Romo doain saya, apalagi kalau ketemu uskup, Bapak uskup tolong doain saya, tolong berkati saya. Ternyata Yesus minta kita perlu membawa mereka kepada Tuhan. Benamkan mereka juga dalam lautan kerahiman Tuhan, karena para imam kaum biarawan ini adalah permata yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan kalau dia nggak setia, itu sangat menyedihkan Yesus. Kelompok ketiga, jiwa orang yang saleh dan setia. Kita pun sering acuh tak acuh ya. Oh, dia udah saleh, dia udah suci, dia orang yang sudah setia, nggak perlu didoain. Tapi Yesus minta kita justru berdoa buat mereka, karena salah satu alasannya supaya mereka tetap taat, setia sampai akhir hidup dia. Karena selama kita manusia terdiri dari daging, godaan tetap ada. Nah, Yesus merasa sangat kehilangan kalau orang-orang ini sampai meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita berdoa buat mereka-mereka. Hari keempat, Yesus minta juga berdoa buat orang yang tidak beriman dan mereka yang belum kenal Yesus. Orang-orang yang nggak ada misionaris atau nggak ada yang mewartakan kerahiman Tuhan, nggak ada yang mewartakan Yesus, atau mereka-mereka yang ada di pedalaman atau di hutan jauh di mana ya, belum tentu mereka kenal Tuhan. Nah, Yesus minta juga supaya kita berdoa buat mereka, supaya mereka yang tidak kenal dibawa kepada Yesus, didorong kepada Yesus, ditenggelamkan dalam lautan kerahiman. Dia juga bisa merasakan tanpa kita sadari kalau kita berdoa buat seseorang, maka kita sedang mendorong orang itu mendekati Yesus. Hari kelima, jiwa-jiwa yang sesat, jiwa-jiwa yang memisahkan diri dari gereja. Yesus sangat peduli sama jiwa yang sesat. Kalau kita, ya sudah masa bodoh, dia sesat. Yang penting bukan saudara saya, bukan keluarga saya, bukan anggota saya, ya kan? Tapi dalam hal ini Yesus minta berdoalah untuk jiwa-jiwa yang sesat. Bawa ke Tuhan. Karena mereka pun kalau nanti sudah bisa kenal Tuhan, menerima Tuhan, mereka lah yang memberi penghiburan kepada Tuhan. Lanjut, hari ke-6, jiwa yang lemah lembut dan rendah hati dan jiwa anak-anak.
kita perlu ingat-ingat mereka-mereka yang lemah lembut, yang rendah hati, dan anak-anak kecil kita juga bawa kepada Tuhan. Yang ketujuh, jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi. Termasuk kita semua ya. Kita semua adalah jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati kerahiman Tuhan. Tapi nanti di buku ini bisa diulas lagi, ada tanda tanya besar, apakah kita sudah termasuk dengan kita berdoa koronka, dengan kita mengadakan pesta kerahiman, dengan kita melakukan jam kerahiman, kita sudah termasuk belum dalam kelompok ini? Itu bisa nanti evaluasi lagi ya. Hari ke-8, jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Jadi, devosi kerahiman ilahi bukan hanya fokus yang tadi Pater Robi katakan ya, orang banyak salah ngira bahwa devosi kerahiman ini khusus berdoa buat jiwa-jiwa di purgatorium. Enggak. Dari 9 kelompok itu, hanya 1 kelompok bicara tentang purgatorium. Berarti yang 8 kelompok lagi adalah kita-kita yang masih hidup. Yang setia, yang saleh, anak-anak, yang menghormati kerahiman, yang berdosa, yang sesat, yang nggak kenal Tuhan, yang banyak ya. Itu semua kita-kita semua yang masih hidup. Nah, di hari ke-8, Yesus minta dengan sungguh-sungguh supaya kita berdoa buat jiwa-jiwa di purgatorium. Banyak orang bertanya juga, doa sampai kapan? Kita yang tanya ya, mama saya meninggal, apakah saya cukup berdoa 40 hari? Nggak ada yang bisa patokan. Kalau dari Faustina cerita, dia berdoa koronka untuk orang yang sedang sekarat, dan akhirnya dia bisa pulang dengan damai. Tapi berapa lama dia di purgatorium, nggak ada yang bisa tahu. Maka kita rajin-rajin aja berdoa koronka buat mereka. Karena seandainya mereka sudah di surga pun, doa kita nggak sia-sia. Doa kita tetap bisa Tuhan pakai untuk jiwa-jiwa lain yang membutuhkan doa-doa kita. Yesus katakan, dia melihat jiwa-jiwa di purgatorium juga sebetulnya dia juga merasa kasihan. Tapi Yesus bilang, keadilanku menuntut. Jadi hukuman ini karena keadilanku yang menuntutnya. Perlu purgatorium karena kita dimurnikan, disucikan untuk bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Kita masuk ke dalam keluarganya Allah. Nah, yang ke-9. Kelompok yang ke-9 adalah jiwa yang suam-suam kuku. Yang enggak dingin, enggak panas. Ada di kitab Wahyu juga ya. Yesus katakan, jiwa yang enggak dingin, enggak panas, dia muntahkan dari mulutku, katanya ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut, mungkin banyak di antara kita termasuk jiwa yang suam-suam kuku ini. Yang lagi mau pelayanan ya pelayanan, lagi males ya udah nggak mau masuk ke dalam komunitas, kelompok, ada yang nyebelin, ada yang bikin ruwet, nggak mau, saya cari komunitas lain yang nyaman. Nah, ini termasuk yang suam-suam kuku. Labil, nggak tegas, pelin-pelan, yang berpikir kalau itu menguntungkan buat saya iya. Kalau enggak menguntungkan buat saya mundur. Atau yang pelin-pelan juga, atau yang termasuk suam-suam kuku adalah yang dalam penderitaan harusnya berjuang, harusnya bertempur, terus dia ngalah. Udah Tuhan, saya nyerah. Saya keluar dari pertempuran. Cari orang pintar, misalnya ya. Atau udah, saya nggak mau pelayanan lagi. Nah, bagus sekali dengan tadi Romo Hadi di awal bilang bahwa kalau dikasih tugas, terus merasa tugas itu keberatan, kebesaran, saya merasa nggak sanggup, nggak mampu, saya mundur dengan alasan rendah hati. Tapi sebetulnya di diary tersebut Faustina mengevaluasi bahwa itu bukan rendah hati, itu justru kesombongan rohani. Mungkin pengennya, ayo bisa seperti, ayo jadi ketua lingkungan pasti bisa. Nah, itu kesombongan karena inginnya tuh semua orang tahu bahwa dia dipuji-puji. Itulah salah satu contoh tentang yang suam-suam kuku. Apakah termasuk jiwa orang sakit yang menyerah, Bu? Saya belum masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Jadi saya selesai dulu semua ceritanya.
Nanti silahkan masuk ke pertanyaan, nanti dibimbing oleh moderator. Terima kasih. Silahkan Vivi lanjutkan. Oke, terima kasih Bu Esterina untuk penjelasannya begitu komplit dari novena sampai kepada pesta kerahiman ilahi. Dan sangat mudah dimengerti bagi orang yang baru juga mempelajarinya, dan juga ini sangat berguna untuk bekal bagi teman-teman pleno yang akan menjalankan pesta kerahiman di gereja nanti yang diberi tugas. Baik Bapak Ibu, kita saat ini masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan seperti tadi saya ingatkan kembali, pertanyaan tolong ditulis lewat chat box ya Bapak Ibu. Dan berikut ini sudah ada beberapa pertanyaan Bu Esterina dari Jenitan. Oke, saya catat. Dari Ibu Jenitan, bagaimana jika kita telah melakukan sakramen tobat tetapi tidak mengikuti pesta kerahiman ilahi? Kurang sempurnakah pertobatannya? Terima kasih Bu. Kemudian dari Ibu Meike. Satu-satu aja ya. Oh, oke. Satu-satu aja ya. Oke. Nah, jadi buat Ibu Jenitan, ini contoh yang gampang. Ibu mau pergi ke Bandung, contohnya. Beli tiket kereta api. Sudah beli tiketnya, tapi Ibu nggak pergi ke Bandung. Ada gunanya nggak beli tiket itu? Itu contohnya ya. Jadi maksudnya pesta kerahiman ilahi ini adalah suatu pesta yang Yesus siapkan, Yesus sediakan untuk dia bisa memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita. Kita perlu menyiapkan diri, karena kalau nggak siap, Yesus juga pernah bilang bahwa rahmat yang dia berikan itu begitu banyak, tapi nggak semua orang bisa nerimanya karena nggak siap. Sakramen tobat itu adalah salah satu persiapan untuk kita bisa menerima rahmat indulgensi penuh tadi dalam pesta kerahiman. Bahkan mulai tahun lalu, dan mungkin menurut saya tahun ini juga, belum ada penerimaan sakramen tobat secara offline. Karena umur-umur yang 60 ke atas kan belum bisa pergi ke gereja. Dan saya sudah baca juga ada nanti pemberian sakramen tobat secara umum. Jadi yang pentingnya Ibu Jenitan bukan penerimaan sakramen tobat, karena ini bukan akhir. Tapi yang menjadi tujuan adalah pesta kerahiman. Kotak darah di freezer belakang. Kotaknya benar-benar warnanya kotak, bentuknya kotak. Tolong, Mel. Oke, silakan Bu. Sudah? Ada pertanyaan lagi ya? Jadi ya, berikutnya dari. Ya, oke. Sorry, sudah Bu? Ya, jadi saya kembali lagi ya, Ibu Jenitan sudah melakukan langkah awal tapi nggak diselesaikan. Padahal yang penting itu adalah penyelesaiannya. Penerimaan sakramen tobat bisa kapan aja, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Bahkan kalau gereja kan menghimbau minimal 1 tahun 2 kali pada waktu sebelum Paskah dan sebelum Natal. Tapi permintaan sakramen tobat ini itu adalah untuk persiapan menerima pesta kerahiman. Nah, waktu tahun 2007 saya pergi ke Polandia bersama Pater Robi pas pesta kerahiman. Di sana sebelum misa itu ada ratusan pastor menyiapkan diri untuk memberikan sakramen tobat. Jadi sakramen tobat itu penting awal untuk kita mampu menerima indulgensi. Oke, lanjut. Oke. Yang kedua dari Ibu Meike, dalam masa pandemi ini, pesta kerahiman yang meriah itu dilakukan seperti apa ya Bu Esther? Karena sepertinya perarakan serta kehadiran umat juga dibatasi untuk misa offline. Terima kasih. Ya, nah, pertanyaan Ibu Meike ini mungkin bisa informasi buat kita semua. Di KKI KAJ, kita mengadakan novena kerahiman ilahi secara online. Melibatkan 9 paroki. Jadi nanti akan ada pemberitahuannya. Pertama, kalau nggak salah paroki Alam Sutra ya. Saya lupa. Iya bukan? Iya, betul. Saya lupa. Iya, betul. Ada 9 paroki, jadi kita melibatkan 9 paroki di KAJ untuk mengadakan novena kerahiman ilahi. Dan puncaknya, pesta kerahiman ilahi itu kita diundang untuk mengikuti live streaming
perayaan Ekaristi dengan Romo Moderator Kerahiman Ilahi se-KAJ, yaitu Romo Subagio di Gereja Teresia. Mungkin ada paroki-paroki yang mengadakan secara offline, mungkin ya. Itu tergantung dari kebijakan parokinya. Tapi kami dari KKIKJ menyiapkan sarana tersebut. Jadi novena dan pesta kerahiman ilahi secara online. Sedang minta juga, mungkin ada Romo di hari ke-8 atau ke-9 novena bisa memberikan sakramen tobat secara online. Saya belum tahu hasilnya bagaimana. Oke. Terima kasih. Berikutnya Ya. Bu Esther, bagaimana lansia yang menderita Siapa Alzheimer? Yang Ini tanya? dari Pak Hermawan nih, host Ya. kita. Bapak host kita. Bagaimana lansia yang menderita Alzheimer bisa menerima kerahiman Tuhan? Kerahiman Tuhan itu untuk siapa aja. Bahkan untuk orang yang udah nggak bisa ngomong pun dia bisa menerima kerahiman Tuhan. Contoh ya, Yesus bilang, orang yang sedang sekarat. Kalau engkau berdoa koronka di samping orang yang sedang sekarat, maka orang tersebut akan memperoleh indulgensi yang sama. Jadi walaupun dia udah nggak bisa ngomong, tapi ada orang yang peduli berdoa koronka buat orang yang sedang sekarat, maka Yesus pun akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Saya cerita ya Pak Hermawan, ada teman saya, dia dalam komunitas dari sejak sehat ya, sakit, makin lama makin sakit, dia selalu berdoa koronka. Dari mulai bisa berdoa sendiri, sampai akhirnya nggak bisa keluar suara, tapi tangannya masih ikutin doa koronka, sampai akhirnya udah nggak bisa doa koronka, dia hanya pegang rosario koronka, sampai terakhir mau meninggal pun matanya udah mendelik-mendelik, tapi saya yakin 100% dia dalam hatinya dia bisa berdoa koronka. Dan itu semua jadi bekal untuk dia pulang ke rumah Tuhan. Karena Yesus bilang juga, orang yang berdoa koronka pada saat kematiannya, maka aku akan datang dan akan bela dia sebagai kemuliaanku sendiri. Dia tidak akan mengalami penghakiman, karena aku datang bukan sebagai hakim. Aku datang sebagai penyelamat yang maha rahim. Jadi dari kita sekarang, saya himbau, Bapak Ibu rajin-rajinlah berdoa koronka. Yang belum hafal, hafalin. Ya. Seperti tadi Pak Robi bilang, doanya singkat, doanya pendek, gampang dihafal. Kalau sudah hafal, walaupun kita nggak bisa ngomong, tapi dalam hati kita tetap bisa berdoa koronka. Bahkan ada pastor yang bilang, di saat-saat kita menjelang ajal, pendengaran kita itu pendengaran bukan fisik ya, tapi pendengaran rohani, pendengaran batin itu jauh lebih terang, lebih terbuka. Nah, kalau dalam hati kita berdoa koronka, Tuhan pasti dengar. Pernah juga saya satu kali kunjungan ke rumah sakit ya bersama suami saya terhadap seorang ibu yang sedang sekarat. Itu menjelang jam 3. Saya bilang, Bu, kan nggak boleh lama-lama ya di ruang ICU. Dia pun udah nggak bisa diajak ngomong. Tapi kita bisikan, Bu, saya nanti sama Pak Haryanto di depan kamar akan berdoa koronka. Ibu doa aja dalam hati, tenang, pulang ke rumah Tuhan. Dan setelah kita doa koronka, ternyata susternya bilang, muka si ibu itu sudah jadi tenang, dan nggak lama lagi dia meninggal. Jadi jangan takut Pak. Orang yang Alzheimer, orang yang udah nggak sadar pun, bahkan orang yang sudah meninggal ada di purgatorium pun, Tuhan akan memberikan rahmat, pengampunan kepada orang-orang tersebut, asal ada yang membawa dia, ada yang mendoakan dia, ada yang menenggelamkan dia dalam kerahiman Tuhan. Lanjut. Oke, Bu, sisa 6 menit tapi masih banyak, kita kilat aja ya Bu. Ini dari Ibu Dewi Emilia. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan berdosa berat, namun dengan percaya menjalankan devosi kerahiman ilahi, selama hidupnya akan langsung masuk ke purgatorium atau tetap masuk ke neraka? Hah? Iya Bu, maaf. Putus-putus, Vi. Oh oke, ulang. Apakah orang yang meninggal dari Dewi Emilia? Dewi Emilia. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan dosa berat, namun percaya menjalankan devosi kerahiman ilahi selama hidupnya, akan langsung masuk ke purgatorium atau tetap masuk ke neraka?
Nah, Ini. itu harus tanyanya ke Tuhan, Dok. Tapi Iya. pertanyaan saya adalah, kalau dia waktu hidupnya berdevosi kepada kerahiman ilahi, harusnya nggak dosa berat lagi ya. Nah, ini kan pendapat dosa berat ini kan pendapat dari Dewi kan. Iya. Nah, sebetulnya dia berdosa berat atau enggak, saya nggak tahu. Bisa aja dia melakukan dosa berat, tapi karena dia tahu kerahiman Tuhan, kemurahan Tuhan, dia mungkin sebelum meninggal dia sudah ngaku dosa, kita juga nggak tahu kan. Tapi yang perlu diingat, saat kita mau mati, contoh ya, orang yang bunuh diri, loncat dari lantai 20, itu kan nggak detik yang sama sampai ke bawah. Kalau pada waktu dia terjun, terus dia bilang, Tuhan ampuni saya, bisa terjadi nggak keselamatan? Bisa menurut saya. Sama seperti cerita Dismas yang di atas salib. Dia nggak berbuat baik lagi, dia nggak ngaku dosa, dia cuma bilang ke Yesus, kalau engkau datang, ingat aku. Jadi kerahiman Tuhan kan tadi udah dikatakan ya, kerahiman Tuhan itu otak manusia nggak bakal bisa ngerti, otak malaikat pun nggak bakal bisa ngerti. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Ibu Dewi, menurut saya, kalau dia berdevosi kepada kerahiman, harusnya nggak berdosa berat. Tapi seandainya dia berdosa berat, di saat-saat terakhir yang kita nggak tahu, bisa saja dia bertobat. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya berdosa berat, saya bunuh orang, saya nggak tahu, dan Tuhan dengan kerahimannya bisa melakukan banyak hal untuk mengampuni dia. Nah, mengenai dia masuk purgatorium, itu mungkin harus masuk juga ya, untuk membereskan hukuman-hukuman dia yang belum selesai. Yang tadi seperti saya cerita tentang saya curi ayam. Jadi hukumannya itu tetap harus diberesin. Tapi kalau kita sudah menerima indulgensi penuh, hukuman itu hilang. Tapi selama setahun kan kita bisa dosa lagi. Maka rajin-rajin. Aduh, suara Bu Esther putus. Waduh. Ya, Bu Esther, Suara Bu ininya Esther putus. ditunggu sebentar aja. Iya. Dia mesti Teman-teman jangan live dulu ya, masih banyak Bu. pertanyaan. Iya. Nanti setelah ini ada acara door prize Bapak Ibu. Jadi jangan live dulu. Door prize kan satu aja, Bu. Kita bisa live dulu. Waduh, Bu Sudah Esther sudah dikabarin Pak Bene? Sudah masuk lagi, cuman mic-nya belum kebuka, Bu. Oke. Ya. Ya. Welcome back, Bu. Lanjut, apalagi? Lanjut nih, ada yang tanya, bagaimana orang dari Ibu Rosalin, bagaimana orang yang sudah meninggal belum sempat menerima sakramen tobat, tapi sebelum ajal sering didoakan korokeka. Apakah dosanya sudah diampuni? Sudah menjawab tadi ya, Bu? Ya, kan Yesus minta orang yang sedang sekarat, kita doa koronka. Kalau didoakan doa koronka, maka Yesus akan datang. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai Allah yang Maha Rahim. Iya. Bu Esther, berikut ada pertanyaan yang relasinya dengan tadi slide 1210 sampai 1229 BHF itu. Di situ kan disebutkan ada kelompok jiwa-jiwa yang dibawa ke mata air Tuhan. Nah, yang ditanyakan maksudnya di sini jiwa-jiwa, apakah kita sebutkan nama-namanya? Ini ini sharing pribadi saya ya. Kalau saya misalnya bawa jiwa orang-orang berdosa, atau yang gampang yang belum kenal Tuhan, ya, orang yang belum beriman, yang belum kenal Tuhan. Kalau saya biasanya saya awali dengan doa untuk dalam hati ya. Orang-orang yang saya kenal, yang saya tahu namanya, saya sebutin, Tuhan saya berdoa masih ini, Tuhan saya berdoa masih ini, Tuhan saya berdoa. Karena kalau di dalam doa novena barengan, ya pasti kita nggak bisa berdoa seperti itu. Ya. Tapi biasanya dalam setiap novena itu saya selalu harap ada hening. Jadi misalnya kita baca dulu kan, bawalah hari ini Yesus minta bawalah jiwa-jiwa yang seluruh umat manusia yang terutama yang berdosa. Benamkanlah mereka dalam samudera kerahimanku. Dengan cara ini engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. Nah, kita hening.
itu kita membawa jiwa-jiwa itu sebut dalam hati. Dan kalau udah habis, ya kita boleh sebutkan semua jiwa-jiwa Tuhan, semua jiwa-jiwa orang, termasuk saya juga yang berdosa, dan juga orang-orang yang berdosa. Jadi boleh aja disebutkan, tapi bukan dengan kata-kata ya, dengan dalam hati aja. Sehingga saya selalu anjurkan, sebelum kita mulai masuk ke novena, kita kumpulin dulu orang-orang yang mau kita doakan, supaya enggak lupa. Misalnya kaum para imam, biarawan, biarawati, yang biasanya kita ingat kan, romo paroki, romo-romo yang kita kenal. Mungkin kita bisa berdoa buat romo-romo yang sudah meninggal, bahkan Bapak Uskup, Bapak Paus pun, ayo kita berdoa. Nah itu perlu persiapan supaya jangan ada yang ketinggalan. Tapi kita tetap perlu punya satu keyakinan bahwa pada waktu doa koronka, demi sengsara Yesus yang benih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Ya. Pada kami dan seluruh dunia, kami itu sudah mewakili semua yang kita doakan. Cuma memang kita manusia biasanya kan suka lebih srek kalau sudah bilang, saya berdoa buat kakek saya berdoa buat nenek saya yang sudah meninggal, saya berdoa buat om saya yang sudah meninggal, kan disebutin namanya dan langsung kebayang mukanya kan lebih in gitu rasanya. Lebih Lanjut, spesifik ya. Ya. Bu Esther, ini sudah jam 12. Doa malaikat Tuhan ya. Ya, kita break untuk doa, masuk ke doa malaikat Tuhan yang akan dipimpin okay. oleh Melanie. Silakan Mel. Nanti setelah ini kita lanjut sesi tanya jawabnya. Oke. Baik, mari kita siapkan hati, kita masuk dalam doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mel. Mari kita lanjut sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan lagi, ini agak panjang. Sebentar. Aduh, kemana tadi? Dari siapa? Dari ini pakai handphone Bu, nggak ada namanya. Oke. Sebentar. Nanya apa? Ibu, maaf mau bertanya, saya terhalang hukum gereja karena bercerai dan menikah lagi. Kemudian saya ikut novena kerahiman ilahi dan memperoleh sakramen tobat tahun 2008 dan menerima indulgensi penuh dari Romo Paroki saat itu dan memperbolehkan saya menerima komuni kudus. Tetapi banyak umat yang melarang. Dan beberapa tahun belakangan saya bertanya ke Romo Paroki, apakah saya tetap bisa menerima komuni karena sudah ikut novena kerahiman ilahi, tetapi tetap dilarang? Bagaimana menurut Ibu Esther, apa saya boleh menerima komuni kudus? Wah, pertanyaannya berat. Oke. Pertanyaannya kan sebetulnya yang jadi kunci kan tadi Romo Paroki. Romo Paroki kan sudah memberikan sudah mengizinkan untuk terima komuni kan? Iya. Jadi terima aja komuni, jangan peduli sama pendapat orang lain, itu urusan
saya nggak tahu laki atau perempuan, urusan kamu dengan Tuhan ya. Jadi yang penting ini, sudah Romo, saya juga ada satu teman, dia sudah masuk ke perceraian karena satu hal ya. Tapi ternyata dalam perkembangannya dia menikah lagi, dan Romo itu melihat orang ini hidupnya betul, apa yang dilakukan pelayanannya semuanya bagus, betul, bahkan Romo itu mengangkat dia menjadi ketua lingkungan. Nggak sampai situ aja. Dia punya anak. Anaknya dibilang, Romo yang lain bilang, waktu dia belum pindah ke paroki itu ya, nggak bisa diberkati katanya, karena ini anak di luar nikah. Tapi Romo itu juga melihat dengan sudut pandang lain. Anak ini nggak salah. Kenapa tidak boleh dibaptis? Akhirnya dibaptis. Dan sekarang dia malah boleh menerima sakramen pernikahan. Sah. Dia sah menerima sakramen pernikahan, dia bisa terima komuni, dia bisa mengikuti segala aktivitas di gereja. Kalau orang mencibir atau ngomel atau itu, ya biarin aja. Jangan takut dihalangi oleh umat seperti itu. Jalanin aja, yang penting Romo sudah memberi izin. Karena kan orang itu kan belum tentu tahu persis permasalahan ibu atau bapak. Jadi orang itu, nah inilah salah satu yang mungkin nggak disukai sama Tuhan. Kesalahan orang yang jauh di seberang lautan kelihatan, tapi balok di depan mata nggak kelihatan. Karena dia hanya negur orang, dia berdosa. Tuhan Yesus bilang berapa kali sih kita ampuni dosa? 70 kali, 7 kali. Jadi bisa saja dia sudah masuk ke dalam pertobatan. Jadi sekali lagi, ibu atau bapak yang sudah kawin lagi, sudah menerima sakramen tobat, sudah diterima oleh paroki, lakukan saja, terima komuni. Jangan takut diomongin orang, karena orang itu kan nggak punya hak untuk melarang ibu menerima komuni. Oke, semoga menjawab. Semangat, tetap semangat. Bu Esther, dulu. ini nanti kan belum selesai. Di sini kan ada Romo juga. Itu pendapat saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Nanti mungkin Romo Hardi Jantan bisa lebih menjelaskan, karena yang punya wewenang kan Romo. Tapi menurut saya kalau Romo itu sudah memberi izin, ya jangan peduli sama umat yang juga berdosa juga. Oke. Ya, baik. Berikut pertanyaan dari Ibu Yosefina, Paroki Satora. Kelompok ke-1 dan 9 itu yang kita doakan tadi, dikatakan bahwa benamkan mereka dalam lautan kerahimanku. Maksudnya bagaimana atau bagaimana caranya? Pertama, Yesus minta kan kita bawa, ya, bukan gambaran harafiahnya seolah-olah dibawa, nih Tuhan, terserah gitu kan. Tapi Tuhan mau kita membawa mereka, jiwa-jiwa itu dengan kasih. Kita membawa, bukan hanya dibawa di depan Tuhan, tapi kita benamkan. Benamkan artinya kita doakan dia. Kalau saya bayangkannya, Tuhan, saya bawa jiwa-jiwa ini ke hadapan Tuhan, dan saya benamkan dia dalam lautan kerahiman. Jadi saya merasakan sinar-sinar kerahiman yang dari hati Yesus itu memancar ya, pelan-pelan dia membasuh sampai akhirnya udah nggak kelihatan lagi tuh orang yang berdosa itu. Yang ada hanya kerahiman Tuhan, hanya lautan kerahiman Tuhan, agar orang-orang yang kita doakan itu sungguh-sungguh merasakan kerahimannya Tuhan. Kan sama seperti kalau kita pergi ke ruang pengakuan dosa. Dulu pengertiannya, waduh, saya mau diadili. Maka yang saya lakukan adalah saya mencatat dosa-dosa saya, 1, 2, 3, 4, 5. Waktu masuk ke sakramen tobat, yang saya ingat, dosa saya ada 10, tapi kok cuma 8, apalagi ya, 2 lagi ya. Nah itu pengertian yang salah. Karena di dalam devosi kerahiman, Yesus menjelaskan bahwa sakramen tobat itu bukan tempat untuk mengadili, tapi justru tempat untuk menerima rahmat Tuhan. Kita tidak layak, kita berdosa, kita sakit, kita datang kepada Tuhan, menimba kekuatan, menimba rahmat supaya kita
dikuatkan. Jadi kalau kita pergi ke sakramen tobat, yang jadi pikiran kita itu adalah Tuhan Maha Rahim. Tuhan pasti sanggup mengampuni dosa saya. Itu fokusnya. Kalau dulu pergi ke sakramen tobat itu fokusnya Udah makan, Eva? Saya dosa. Saya mau diampuni. Udah, aku mah mandiin nanti aja. Ada suara masuk ya. Iya. Kemarin Angel Division-nya sama kamu di bawah ya kan? Jadi sekali lagi, ya oke. Itu imajinasi sendiri aja, Bu, tentang membenamkan. Kita sama-sama seperti kalau ibu bawa anak ibu ke kolam renang. Kan enggak, nih udah berenang sana sendiri, gitu kan, enggak kan? Kita bawa dia masuk ke kolam renang, dibenamkan tuh ya masuk ke dalam air. Jadi kita memelihara, menjaga, memperhatikan, peduli kepada jiwa-jiwa tersebut. Oke. Berikut ya, Bu Esther. Ya. Dari Pak Lumban Raja. Ian Lumban Raja. Bu, saat seseorang menjelang sakratul maut, apakah indulgensi untuk pengampunan dosa dapat dilakukan oleh keluarga dan anak-anaknya? Nah, ini lebih baik Romo yang jawab ya. Tapi yang saya tahu, kalau bisa orang-orang yang sudah dalam posisi sakit yang berat, kita yang masih sehat itu berkewajiban mengajak Romo untuk bisa memberikan sakramen perminyakan. Itu tugas kita loh, jangan kita diemin ya. Dan kalau mau dibawa, mau ajak Romo untuk menerima sakramen perminyakan juga, jangan tunggu sampai sudah koma. Lebih baik dia masih sadar 100% bahwa Romo untuk memberikan sakramen tobat dan sakramen perminyakan. Karena itu yang paling baik. Jadi ada pertobatan dari 100% kesadaran dia. Nah, kalau sudah sangat sekarat, udah nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa, ya menurut saya nggak tahu ya, tapi yang pasti bukan sakramen perminyakan namanya. Dengan kita berdoa koronka, itu sungguh-sungguh sudah mengajak Yesus, mendatangkan Yesus bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat yang rahim. Dan kalau Yesus sebagai penyelamat yang rahim sudah datang, ya menurut saya itu sudah cukup ya untuk dia pulang ke rumah Tuhan. Jadi jangan ribut harus ada Romo baru ada sakramen perminyakan, tapi kalau sudah sangat darurat, doakan aja doa koronka. Karena itu yang Yesus minta. Berdoa koronka di samping orang yang sedang sekarat, maka aku akan datang bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat. Dan kalau dia sering berdoa koronka, aku akan membela dia sebagai kemuliaanku sendiri. Ya, oke lanjut. Ada lagi? Berikut dari Bapak Yosef Pulau Gebang. Ya. Bu Esther, berarti Yesus sudah mendikte semua wujud-wujud yang dibutuhkan oleh manusia dalam novena kerahiman ini, sehingga sudah terakomodasi dalam novena yang kita jalankan. Jadi kita tidak perlu mengajukan wujud-wujud lagi. Benarkah? Ya, jadi tujuan daripada novena ini kan tadi di awal-awal kan Yesus sudah bilang untuk menimba kekuatan dan kesegaran dan juga minta rahmat untuk menjalani hidup yang sulit ini. Juga kita minta rahmat, kerahiman, pengampunan untuk mereka-mereka yang ada di purgatorium. Jadi di dunia ini sama Yesus sudah masuk ke dalam 9 kelompok itu. Siapa yang belum kita doakan? Yang dosa hari pertama, yang sesat sudah ada, yang tidak beriman juga ada, yang saleh setia juga ada, imam juga semua, bahkan yang suam-suam kuku juga Yesus minta doakan. Jadi sudah 9 kelompok jiwa itu sudah didoakan semua. Tapi memang kan kita seringnya suka ada wujud khusus. Nah sekarang misalnya dalam masa pandemi, boleh aja menurut saya ya, boleh aja wujud khusus. Kalau Yesus bilang ke Suster Faustina, berdoa untuk seluruh dunia, mohon kerahiman Tuhan untuk seluruh dunia. Itu udah keseluruhan kan? Tapi mungkin kita suka lebih mau yang lebih khusus, lebih fokus, lebih spesial. Boleh aja khususnya berdoa untuk kita semua dalam masa pandemi ini. Khususnya jiwa-jiwa yang sekarat, yang meninggal dalam masa pandemi, yang dimana dia pulang dalam posisi sendiri, nggak siap.
Mari kita doakan, fokus untuk orang-orang tersebut. Tapi kan Pak Yosef 9 hari itu sudah dibagi sedemikian rupa. Jadi pada waktu berdoa untuk orang berdosa, untuk kita semua dan orang berdosa, ya kita nggak usah doa untuk yang sudah meninggal, karena itu kan ada di hari ke-8. Supaya nggak acak-acakan aja. Baik. Oke. Berikut dari Bapak Eko Pranowo bertanya, Yesus pernah mengatakan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Apakah dapat juga menerima kerahiman Tuhan Yesus? Terima kasih. Itu harus tanya sama Tuhan Yesus. Allah itu Maha Rahim. Kan tadi udah dibilang, Yesus sendiri bilang, otak manusia sama otak malaikat itu nggak bisa menyelami kerahimannya Tuhan. Iya, bingung ya. Yang pasti ada pengampunan. Yang pasti Tuhan itu sangat senang kalau ada orang datang minta ampun sama Tuhan. Itu yang pasti. Dan perlu kita tahu juga, Tuhan di firman-Nya juga bilang, aku tidak menghendaki kematian orang fasik. Jadi dia tuh sebetulnya nggak berharap ada yang mati dalam posisi dosa berat, dosa besar, atau sampai bahkan Yesus bilang dia tuh pedih hatinya kalau kehilangan jiwa-jiwa tersebut. Jadi yang penting menurut saya, kalau misalnya nih Pak Eko kenal sama orang yang menghujat Roh Kudus, ya saatnya sekarang untuk terus-terus berdoa mohon ampun sama Tuhan. Ya. Sekarang kan asal orang itu mau bertobat ya, menurut saya kesempatan selalu terbuka. Nah, cuma nanti di purgatorium berapa lama saya nggak tahu. Yang menghujat Roh Kudus tuh seterusnya gitu, dia nggak percaya. Kalau sekarang saya membunuh 100 orang, saya bertobat, menurut saya tetap Tuhan akan ampuni saya. Yang Tuhan lihat itu pertobatan. Hukumannya, saya di dunia ya mungkin hukuman seumur hidup, saya harus jalanin. Tapi saya yakin, saya percaya jiwa saya selamat. Oke? Ya, ini pertanyaan terakhir, Bu. Apakah Ya. boleh dari Albert Marlina, dari Ibu Albert Marlina, apakah boleh foto Yesus engkau andalanku ditaruh di dada orang sakit yang sekarat untuk didoakan dan mohon pengampunan? Boleh Apa aja. boleh? Boleh aja, karena pernah Suster Faustina berdoa ya, doa koronka untuk seorang pemuda yang sedang sekarat. Dia sudah selesai doa koronka, tapi orang itu masih dalam posisi yang sangat menderita. Jadi Suster Faustina pikir, wah kalau gitu saya harus doa litani orang kudus. Pada waktu dia mau merubah doa menjadi litani orang kudus, Suster Faustina mendengar bahwa dia tetap harus berdoa koronka. Lanjutkan doa koronka. Jadi di situ Suster Faustina tahu, wah ini anak muda ini mungkin dosanya berat, jadi perlu perjuangan lebih gitu ya. Jadi dia pergi ke kamarnya, dia berdoa, dia tiarap, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mohon rahmat yang Kau berikan pada saat aku kaul kekal juga diberikan kepada si pemuda yang sedang sekarat ini. Terus dia keluarin kalung salib yang dia terima pada waktu dia melakukan kaul kekal. Kalung salibnya itu dia taruh di atas dada si pemuda itu. Dan dia lanjutkan doa koronka. Dan akhirnya dia melihat bahwa si pemuda ini akhirnya mukanya tenang dan dia meninggal dalam damai. Nah, kita bisa tahu orang yang meninggal dalam damai atau tidak juga bisa dilihat dari mukanya dia pada waktu dia sudah meninggal. Kita sering kan kalau melayat ya, lihat oh mukanya tenang, mukanya lagi tidur. Kok ini mukanya hitam, kok mukanya mengkerut. Nah, ini mungkin ini berkaitan juga dengan kesiapan mereka pulang. Kalau yang sudah siap pulang, dia akan merasa damai, merasa kayak mukanya kayak tidur, mukanya mungkin bersih, enak dilihat, dan seterusnya. Nah, ini PR kita perlu berdoa buat mereka supaya mereka semua kalau pulang nanti dalam damai Tuhan. Karena ada satu cerita ya, ini ditutup nih. Ada satu cerita, dia sudah sekarat ya. Ada bayangan-bayangan hitam. Nah, ini ada juga di diary Faustina, di mana Faustina diminta berdoa koronka untuk seseorang, dan waktu dia datang ke sana, dia melihat si sakit itu sedang dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang menunggu pada saat
jiwanya, rohnya lepas dari badannya, si roh-roh jahat ini, roh-roh hitam, bayangan hitam ini mau merebut roh tersebut, jiwa tersebut ya. Waktu Suster Faustina berdoa Koronka, si roh-roh bayangan hitam ini marah-marah, teriak-teriak, tapi dia kalah sama doa Koronka, sehingga akhirnya bayangan-bayangan hitam ini pergi, hilang sambil berteriak. Tapi terus orang yang sedang sekarat itu mukanya menjadi damai dan akhirnya dia pulang dalam damai. Itu cerita tentang orang-orang yang sedang sekarat. Nah tadi saya mau sambung sedikit cerita tentang Pater Robi. Pater Robi kan tadi bicara tentang penderitaan, tentang kesusahan, kok bermasalah ini, masalah itu. Lihat dengan sudut pandang ya, sudut pandang manusia, ya lihatnya dia menderita. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, ternyata Tuhan itu terus memelihara kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum ikut acara link YouTube saya di bulan Mei itu, saya bahas tentang penderitaan dan belas kasihan. Kenapa Tuhan seolah-olah memakai penderitaan, mengadakan penderitaan untuk ada belas kasihan. Nah, saya bikin satu buku, ini bukunya. Bahas dari buku Diary Faustina tentang kenapa di dunia ini ada penderitaan. Kenapa melalui penderitaan justru ada banyak rahmat yang Tuhan limpahkan. Semoga kalau Bapak Ibu berminat bisa baca buku ini dan kita akan dikuatkan seperti yang tadi Pater Robi katakan, jangan lihat dari kacamata manusia, tapi lihatlah dari kacamata Tuhan yang Maha Rahim. Karena justru melalui banyak penderitaan, justru banyak rahmat yang Tuhan limpahkan. Itu aja? Iya. Ya, Vivi, apa lagi? Iya. Sebenarnya saya nggak ada pertanyaan ini. Saya nggak ada pertanyaan tentang pelaksanaan novena dan pesta kerahiman. Udah oke semua. Sudah sangat jelas mungkin Bu Esterina karena tadi sudah dijelaskan dengan detail. Kalau mau baca dari sini ada tata caranya, ada ibadatnya, ada penjelasannya kenapa kita harus berdoa untuk jiwa-jiwa tersebut. Dan syukur pada Paroki Laurentius, khususnya pada Romo Hardi Jantan dan Romo siapa tadi? Romo Hadi ya, Yohanes Hadi, menyelenggarakan pesta kerahiman karena berarti bukan hanya Suster Faustina, Romo Hadi yang jadi corong kerahimannya Tuhan, tapi Romo Hadi dan Romo Hardi Jantan juga dan semua para dewan paroki di sini menjadi corongnya Tuhan untuk mewartakan kerahimannya Tuhan. Terpuji Tuhan. Ya. Oke, Bu Esther. Kami panitia minta izin karena tadi ada Ibu Dewi Emilia yang sedang dijawab pertanyaannya tapi signal kurang bagus. Jadi Bu Dewi akan menghubungi Ibu lewat boleh? Ya. Boleh kasih aja nomor WA saya. Ya, Ibu Dewi Emilia. Ya, Ibu Dewi Emilia. 0812 9399 1242. Jadi kalau ada yang mau tanya lebih jelas, boleh WA saya. Saya akan jawab melalui WhatsApp ya, nggak lewat telepon. Sekali lagi 0812 9399 1242. Untuk Bapak Re yang bertanya kapan seminar mengenai kerahiman ini akan ada lagi, tunggu waktunya ya Pak ya. Nanti kami kabarin lagi dengan e-flyer. Terima kasih Pak Re. Selasa depan. Ya Bu Esther. Ya. Boleh kasih tahu juga yang Pak Stephen Lex boleh. Selasa depan nanti. Lex yang sesi 3. Ya Bapak Ibu kalau untuk Selasa depan ada pengajaran yang diselenggarakan oleh KKI KAJ pada hari Selasa jam 7 malam sampai jam 9 malam. Pembicaranya, pengajarnya adalah Bapak Stephen Lex. Jadi monggo nanti ditunggu e-flyer berikutnya dari KKI KAJ. Nah, Pak Stephen Lex itu sedikit informasi aja buat yang belum tahu. Pak Stephen Lex itu adalah kalau saya sebut ya, itu pakarnya atau dedengkotnya devosi kerahiman ilahi. Karena dia berasal dari Polandia, dia berdevosi kepada kerahiman ilahi, dan juga background-nya dia seorang pastor. Jadi sangat
bekas pastor ya, jadi dia sangat tahu tentang teologi, tentang isi diary dan hal-hal yang lainnya. Dan Selasa depan itu bicara tentang sesi yang ketiga yang terakhir, tapi nggak telat selama kita masih mau menimbang. Bu Esther, Bapak Ibu mohon maaf ya, ini terakhir benar ini pertanyaannya karena kita durasi ini sudah harusnya sudah selesai, tapi karena begitu antusias peserta untuk mengetahui lebih lanjut, Bu Esther, ya, ini benar-benar pertanyaan terakhir deh Bu, saya nggak tega untuk tidak melanjutkan ke Ibu. Dari Ibu Emilia, seseorang devosan yang dari Ibu Emilia. Ya. Seseorang devosan yang selalu mendoakan Koronka dan menghormati jam kerahiman, tapi memiliki dosa berat. Hidup serumah dengan orang yang bukan suaminya, sampai mempunyai anak dari hubungan itu. Dia mengaku dosa, tapi tidak menerima sakramen Ekaristi, karena dia tahu bahwa dia masih berdosa. Karena masih tetap tinggal serumah dengan orang yang bukan suaminya tersebut. Apakah dia bisa mendapat indulgensi penuh? Tolong sampaikan pertanyaan ini. Oh, ini ke Pater Robi. Maaf. Tulisannya kecil sekali. Maaf Bu Emilia. Maaf. Oh, ini ke Pater. Ya. Ya, kalau mau tanyanya ke Pater ya biar Pater aja yang jawab. Dilanjutkan. Iya, sorry. Tulisannya kecil sekali. Mohon maaf. Jadi sudah selesai sampai di sini sesi tanya jawab kita. Sebentar. Sebentar. Saya tergerak untuk kasih masukan aja ya. Kalau kita sudah tahu kita berdosa, tapi kita masih melakukan terus, menurut saya ini yang harus diberesin. Jadi kalau misalnya ibu tahu itu berdosa, harus dicari solusinya, Bu. Permasalahannya nggak bisa didiemin aja. Harus dicari solusinya. Tadi dikatakan kan dia berdosa, dia tinggal sama yang bukan suaminya. Nah, ini harus diberesin dalam arti apakah dia suami orang lain atau kita nggak boleh cinta diri untuk merebut suami orang lain dari kita. Kita harus bisa melepas. Kita harus bisa hidup menderita dalam tanda kutip, tapi kita hidup lurus, hidup benar. Seperti Suster Faustina juga, dia menderita. Dia dibully ya, dia dibully sama temannya, dia dibilangin dia gila, dia dibilangin malas, dia dibilangin banyak hal. Tapi pertama, dia nggak balas. Kedua, dia terima semua penderitaan itu untuk dia persembahkan pada Tuhan. Yang penting di dirinya dia adalah dia melakukan perbuatan baik. Nah, mengenai tadi pertanyaan Ibu, saya ingin ya kasih masukan ya, karena sudah ditanya. Coba Ibu lihat di Ibu sendiri. Saya hidup dengan orang yang bukan hak saya. Berarti saya mengambil kebahagiaan orang lain. Berarti saya mengambil kegembiraan, keutuhan orang lain. Nah, ini aja bisa masuk ke dalam satu penyesalan. Saya harus hidup sama dia karena saya tergantung hidup dari dia. Saya harus makan dari dia. Kalau kita mau berserah pada Tuhan, jadi pembantu juga bisa kok. Bisa hidup. Jadi jangan itu jadi alasan, sama seperti para perempuan yang jual diri. Kenapa dia jual diri? Karena mau cari uang buat biaya hidup. Itu kan mau enaknya sendiri. Kalau dia mau hidup benar, bisa kok. Bisa tetap hidup. Yang sering kenapa orang berbuat dosa, karena dia nggak pikirin kesusahan orang itu. Yang dia cuma pikirin bahwa yang dia pikirin. Ya, oke. Baik, Bu. Oke, saya akan lanjutkan ya, karena itu harus arah dari person to person. Ya. Tapi oke. dalam pertanyaan ini saya cuma mau ingetin bahwa kita perlu
kita perlu melihat apakah perbuatan saya merugikan orang lain. Kalau saya melihat perbuatan saya merugikan orang lain sekecil apapun, itu sudah dosa. Dan jangan lakukan, itu aja. Itu bicara tentang Terima kerendahan kasih Bu hati. Esterina. Terima kasih semuanya. Baik. Mari. Terima kasih Bu Esterina dan teman-teman semua yang ini masih saya stay di sini. Mau nyapa, Sekarang kita mau nyapa Ibu Ika. Ibu Ika dari Merauke, seru amat tidur sambil santai. Halo Merauke, apa kabar? Kapan kita ketemu lagi di Pontianak? Sekarang kita mau Baik, Ya, okay. Bapak Ibu, sekarang kita mau masuk ke sesi door prize ya. Ada 6 hadiah yang disediakan oleh panitia. Berikut pertanyaannya, nanti